Ini kayaknya belum bisa dah Teh. Harus jadi host dulu. Boleh Ustadz sebentar. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Jazakillah khair Teh Tiwi yang memandu di kajian kajopat kita sore hari ini. Sehat berkah selalu Teh. Salam ta'dim buat Bunda Kala, belum hadir ya. Juga seluruh pengurus di Al-Hikmah Community, mudah-mudahan senantiasa terus istiqomah menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Juga Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Haji Darsa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Juga Teh Win, Teh Tina, kemudian juga jamaah-jamaah kita hadir sore hari ini tengah kesibukan, Masya Allah, barakallahu fiik. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita sore hari ini bersama Kajopat Al-Hikmah Community untuk kembali menaut hati, mengejar cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah, dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di sore hari ini. Dan betul kata Teh Wi bahwa pertemuan kita hari ini adalah melanjutkan tema yang sudah kita bahas di bulan sebelumnya yang belum selesai ya, yaitu tentang bagaimana cara kita membuka pintu-pintu rezeki agar betul-betul kita dideraskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diriz lahu abwab ya, bagi rezeki itu banyak pintu-pintu yang harus kita buka. Dan kenapa banyak orang yang saat ini lelah mencari rezeki tetapi belum mendapatkan banyak rezeki, bukan karena tidak lelah mencari rezeki, tapi mungkin belum berhasil membuka pintu-pintu rezeki yang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi ketika ada orang yang saat ini belum berhasil membangun istana rezekinya, itu bukan karena tidak lelah mencari rezeki. Karena setiap hari orang itu Teh Tiwi ya, banting tulang, keras keringat, menghabiskan waktu untuk satu kata yaitu mencari rezeki. Tetapi kenapa banyak yang belum berhasil? Bukan karena tidak mencari rezeki, namun kadang kita belum bisa membuka atau tidak tahu pintu-pintu rezeki apa yang harus kita buka agar Allah Subhanahu wa taala menderaskan rezeki di kehidupan kita. Ya. Makanya
para ulama kita itu membimbing, memandu kita bagaimana cara kita membongkar ya atau membuka pintu-pintu rezeki yang disampaikan di dalam Al-Qur'an agar hidup kita betul-betul ya dilimpahi dan diderasi dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, pintu pertama yang harus kita buka pertama kali. Karena rezeki itu banyak pintu ya. Sebelum pintu ikhtiar, sebagaimana yang kita saat ini senantiasa sibuk setiap hari, ada 3 pintu yang kita buka sebelumnya. Baru setelah itu kita buka pintu-pintu ikhtiar. Pintu yang pertama adalah alaikum, sebagaimana alaikum bikasratil istighfar ya. Jadi senantiasa kita harus betul-betul memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkesan ini kalimat sederhana, terkesan ini normatif, terkesan bahwa ini seperti biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, coba lihat di dalam Al-Qur'an betapa dahsyatnya istighfar ini membongkar keran-keran rezeki itu. Ya. Misalnya di surah Nuh ayat 10 sampai 12 kita mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kedahsyatan kalimat istighfar atau kedahsyatan istighfar bisa membongkar dan membuka pintu-pintu rezeki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta istighfar atau meminta maaf kepada Allah, yursilus samaa 'alaikum midrara. Allah berikan hujan yang sangat deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan luaskan harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan kepada kalian surga-surga atau sungai-sungai. Mungkin bahasa kita mah ya, keberlimpahan harta, deposito ya dan seterusnya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah berikan sungai-sungai. Ini bisa kita pahami mungkin harta-harta kita yang lain dalam pemahaman-pemahaman ulama-ulama kontemporer itu. Ini sebuah ayat yang memotret kepada kita bagaimana dahsyatnya kalimat istighfar itu membuka keran-keran rezeki, dan Allah tidak akan pernah berdusta dengan firman-Nya ini. Makanya Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalimat istighfar harus kita pahami dengan 4 pemahaman. Yang pertama adalah al-miftah, yaitu kunci untuk membuka keran-keran rezeki. Ini yang pertama ya. Sebagaimana kalimat dari Nabi Sulaiman di surat ayat 35, sebelum meminta kerajaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman membuka dan memulai doanya dengan kalimat istighfar. Rabbik firli wa habli mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di. Wahai Tuhanku, ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepada orang yang lain setelah aku, kata Nabi Sulaiman. Yang menarik dari doa ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman sebelum meminta kerajaan dimulai dulu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbik firli wa habli mulkan. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sangat memahami bahwa kalimat istighfar itu adalah al-miftah, kunci untuk membuka keran rezeki itu. Ya. Ini sudah kita bahas di kajian bulan kemarin. Yang kedua, bahwa kalau istighfar itu adalah al-ghita, yaitu penutup. Bapak Ibu ya, yaitu penutup. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita sedang meminta kepada Allah untuk menutup 3 hal. Ya. Kan selama ini kita senantiasa beristighfar kepada Allah, tetapi kadang kita tidak paham kenapa kita sebenarnya beristighfar kan? Ternyata ulama-ulama kita menjelaskan kita beristighfar kepada Allah karena kita meminta kepada Allah untuk menutup 3 hal. Yang pertama, menutup agar dosa-dosa kita, agar aib-aib kita tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di depan yang lain. Walaupun kita ini banyak khilaf ya Dewi, walaupun kita ini banyak dosa, banyak aib, tetapi kita meminta kepada Allah agar tidak membongkar aib-aib itu di hadapan
di hadapan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk menutup. Yang kedua adalah menutup lubang agar kita tidak pernah jatuh di kesalahan yang sama. Agar kita tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Agar kita tidak terperosok di lubang kemaksiatan, di lubang kesalahan, dan di lubang dosa yang sama. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak orang yang berbuat kehilapan itu di kesalahan yang sama, jatuh berulang-ulang, ada tidak? Tiap tahun itu aja kesalahannya gitu. Berarti dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup lubang sehingga dia senantiasa terperosok, terpeleset dan terpelanting di lubang kemaksiatan, lubang kesalahan yang sama. Makanya Bapak Ibu sekalian beristighfar sama Allah agar Allah menutup supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama berulang-ulang. Ya. Ini Masya Allah, karena memang istighfar itu dari kata ghafaro yang artinya adalah menutup, ya kan? Yaitu menutup. Kemudian yang ketiga, kenapa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita meminta kepada Allah untuk menutup yang ketiga, yaitu menutup dosa-dosa kita, tidak Allah hukum kelak di akhirat. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa kata Allah dalam hadis qudsi itu, ya, kata Allah bahwa ketika di dunia aku tutup dosa-dosamu dan hari ini yaitu di akhirat aku ampuni semuanya. Itu kalau orang sudah mendapatkan ghafaro atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menutup agar aib kita tidak diperlihatkan oleh Allah di hadapan yang lain, menutup agar kita tidak terjatuh, terpeleset dan terpelosok di lubang kesalahan yang sama, dan agar Allah menutup dosa-dosa kita kelak di akhirat untuk tidak menjadikan hukuman buat kita kelak di akhirat. Nah, ini namanya istighfar, ya. Al-ghita itu penutup. Kemudian yang ketiga tentu saja istighfar itu adalah asyifa, Teh Dewi, ya, yaitu menyembuh, penyembuh atau obat. Kenapa? Karena ada yang datang kepada Hasan Al-Basri, kan? Datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, dua pasangan yang tidak menemukan keromatisan dalam rumah tangganya. Kata Hasan Al-Basri, "Anistagfirullah," beristighfar kepada Allah. Kemudian juga ada yang datang kepada Hasan Al-Basri gara-gara daerahnya itu tidak ada hujan, kemarau sehingga kering segalanya. Dan apa kata Hasan Al-Basri? "Anistagfirullah," beristighfarlah kepada Allah. Kemudian juga ada orang yang kelaparan atau orang yang kekurangan, ya, dalam kisah itu, dan Mas Al-Basri mengatakan astagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Jadi setiap ada orang yang curhat kepada Hasan Al-Basri tentang segala keluh kesah, tentang segala musibah, ujian, itu senantiasa jawabannya adalah astagfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa memang istighfar itu adalah penyembuh atas luka apapun di kehidupan ini. Ketika ada masalah rumah tangga misalnya, bagaimana cara menyembuhkannya? Perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak kalimat istighfar itu, ya kan? Ketika kita ada masalah keuangan, Bapak Ibu ada yang sudah punya masalah keuangan, jangan dijawab, ya. Kelihatan beberapa wajah itu. Bagaimana? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan segala luka yang kita rasakan dan kita alami di kehidupan kita kecuali kita betul-betul memohon ampun kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah begitu mudah memperbaiki seluruh kehidupan orang-orang yang memperbaiki hubungan dengannya. Allah itu begitu mudah menyembuhkan semua luka kehidupan bagi orang-orang yang betul-betul menyembuhkan hubungan dia dengan Rabb-nya itu. Itu kalimat yang kita dapatkan dari spirit Hasan Al-Basri ini, Teh Dewi, ya, Masya Allah. Maka siapapun yang saat ini sedang terluka kehidupannya, tidak ada obat yang paling efektif untuk menyembuhkan segalanya, kecuali dia betul-betul meminta maaf kepada Allah. Memperbaiki hubungan dengan Rabb-nya. Itu obat yang betul-betul efektif untuk menyembuhkan segala luka, segala air mata, segala kesedihan yang kita alami di kehidupan ini. Ya, Masya Allah. Kenapa? Ya, kita sangat paham, ya, ketika ulama kita mengatakan
aslih bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupan Anda dan hubungan Anda dengan yang lain. Itu kalimat salafus saleh yang senantiasa diwasiatkan kepada yang lain ketika terjadi dalam sebuah pertemuan-pertemuan di antara mereka. Dan yang ketiga, dan yang keempat, kita sudah sangat paham bahwa istighfar itu adalah al-magnatis, yaitu magnet yang bisa menarik rezeki. Setiap kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Ahmad bin Hambal yang sudah kita bahas di bulan kemarin, betul-betul menjadi magnet rezeki, ya. Bagaimana cara kita menarik ya rezeki itu dalam kehidupan kita, dan tidak ada cara untuk bisa menarik yang dahsyat itu kecuali kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisahnya Bapak Ibu sekalian ya, Ahmad bin Hambal itu ke Basra di Irak itu, dan lain seterusnya sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin ya, Masya Allah, tentang setiap kita berzikir, setiap kita beristighfar kepada Allah, maka setiap itulah kita akan semakin mendekati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas tuntas karena kemarin sudah kita singgung sebentar. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alaikum bihusnil ibadah. Hendaklah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu kedua yang harus kita buka dan kita bongkar. Bapak Ibu sekalian, 123 ayat yang berbicara soal rezeki dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat setelahnya itu senantiasa berbicara bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan 123 ayat yang berbicara masalah rezeki. Ini menjadi sesuatu yang sangat banyak dibahas ya di dalam Al-Qur'an, karena sudah kita singgung kemarin, rezeki itu adalah kajian yang paling kita minati. Selain pernikahan, rezeki itu adalah kajian-kajian yang paling banyak peminat. Kenapa? Karena paling melekat dengan kehidupan kita. Ya, bahkan rezeki ini adalah satu tema yang paling dekat dan paling melekat dengan kehidupan kita setiap hari. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Ini adalah kajian yang paling diminati. Namun juga kajian yang paling menggelisahkan. Kenapa Bapak rezeki kajian paling menggelisahkan setelah pernikahan? Karena banyak orang yang saat ini betul-betul fokus untuk mencari rezeki, namun belum mendapatkan istilah rezeki itu. Coba saya lihat wajah-wajah yang saat ini masih gelisah. Ada berapa orang ya? Mudah-mudahan setelah kajian ini betul-betul bisa menemukan kunci bagaimana cara membuka pintu-pintu rezeki ya, agar kegelisahan itu berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Agar kesempitan yang kita rasakan saat ini berubah menjadi sebuah kelapangan, bahkan keberlimpahan yang padanya membawa kita kepada kebahagiaan. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dari 123 tema-tema tentang rezeki dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu senantiasa berbicara masalah bagaimana kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Teh Tiwi, rezeki itu kita undang dengan hebatnya ketaatan. Dengan hebatnya ketaatan. Makanya kan kemarin sudah kita bahas, ada nggak orang yang tidak taat sama Allah rezekinya banyak? Ada tidak? Itu tidak akan pernah ada. Karena tema-tema rezeki dalam Al-Quran pasti berbicara tentang apa kabar ketaatan kita. Bagaimana kualitas ibadah kita. Nggak ada orang yang tidak ibadah rezekinya banyak, tuh tidak ada. Itu Ustadz, ada orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah pengajian, bahkan tidak pernah sholat, mobilnya banyak, rumahnya gede, tabungannya banyak. Itu bukan rezeki, itu namanya harta. Ya, dan kata Sya'rawi, harta itu adalah rizki paling kecil, rizki paling rendah. Tetapi kesalahan kita ketika bicara rezeki selalu bicara masalah harta. Kesalahan kita ya.
Ketika Allah bahas masalah rezeki, kita langsung disempitkan pemaknanya. Oh, masalah uang. Enggak, Bapak Ibu. Ada banyak rizki-rizki yang berlimpah di kehidupan kita yang nilainya lebih indah daripada sekedar harta. Betul tidak, Bapak Ibu? Ada rizki-rizki Allah yang paling luar biasa hebat, luar biasa berharga di kehidupan kita yang melebihi berharganya sebuah harta, Bapak Ibu sekalian. Makanya lihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu harta itu betul-betul menjadi adna rizki yang paling rendah. Tetapi kesalahan mindset kita ketika bicara rezeki pasti bicara apa? Bicara harta. Ya. Kayak begini Teh TV ya, ini kesalahan orang ya. Ustadz, saya itu sudah sholat tahajud bahkan siang malam. Saya itu sudah sholat duha sekian puluh rakaat. Saya itu sudah tilawah sampai sekian puluh juz sampai 54 juz gitu ya, beri 44 juz. Wah. Tetapi kenapa saya itu belum mendapatkan kerjaan? Kenapa bisnis saya itu belum lancar? Ini ada yang salah nggak kalimat ini? Ada yang salah nggak? Saya sudah tahajud loh Ustadz siang malam. Saya itu sudah sholat duha loh Ustadz. Saya sudah ya, memang tadi siang malam salah memang ya. Artinya saya tahajud setiap hari. Saya itu sudah sholat duha, saya itu sudah tilawah setiap hari. Tapi kenapa saya belum dapat pekerjaan? Kenapa saya itu belum dapat bisnis saya belum lancar bisnis saya? Itu salah enggak? Salah. Kenapa dia itu salah? Karena dia tidak merasakan tahajud, duha dan tilawah itu sebuah rezeki. Karena dalam mindsetnya yang disebut rezeki itu adalah uang. Itu kesalahannya. Padahal kenikmatan tahajud, kenikmatan duha, kenikmatan tilawah itu rezeki yang paling indah melebihi sekedar uang. Ya enggak? Ustadz, saya ini kan sudah menjadi seorang muslimah yang hijrahnya total. Wow. Saya itu yang sudah taat senior, bahkan sudah sangat layak menjadi ahli firdaus. Tetapi kenapa saya itu belum dapat pasangan? Ada yang salah nggak Bapak Ibu sekalian? Seakan-akan rezeki itu adalah pasangan, bahwa dia hijrah, dia taat sama Allah, dia itu soleh dan dia istiqomah. Itu rizki. Yang kadang kita tidak merasakan itu. Nah ini kesalahan kita Bapak Ibu tentang masa rezeki, seakan-akan rezeki itu apa tadi? Uang ya. Makanya ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Nggak akan ada. Itu hartanya banyak. Memang harta bisa banyak. Tetapi harta sama sekali tidak berkaitan dengan ibadah. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan harta itu adalah rezeki yang paling rendah kata Sya'rawi. Makanya lihat Bapak Ibu, orang-orang yang tidak ibadah, tidak taat sama Allah, dia itu miskin rezekinya dalam keberlimpahan hartanya. Mungkin nominalnya banyak, mungkin mobilnya banyak, gonta-ganti, angkot. Tetapi perasaannya tidak tenang, ya, rumah tangganya juga tidak sakinah, anak-anaknya juga tidak soleh, dia pun merasakan tidak nikmat ibadah, tidak nikmat baca Al-Quran. Ada banyak rezeki yang hilang dalam keberlimpahan hartanya itu. Itu orang yang dia menumpuk dunia, tetapi dia tidak ibadah kepada Allah. Dia miskin rezeki dalam keberlimpahan harta itu. Ya. Ustadz, apa bedanya rezeki dan harta? Ini harus ada pertemuan ketiga, TTW. Tolong disampaikan ke Bunda Kala. Ya, begitu apa yang dirahmati Allah itu. Jadi 123 ayat ketika bicara masalah rezeki, Bapak Ibu pantau ayat-ayat sebelumnya, pantau ayat-ayat setelahnya, itu berbicara masalah bagaimana kualitas ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki diundang oleh kehebatan ketaatan kita kepada Allah, bukan oleh yang lain. Ini yang paling dahsyat itu. Coba Bapak dan Ibu lihat di surat ini, di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Ini ayat kita baca setiap hari 15 kali dalam sehari minimal. Betul? Ayat surat apa ini Bapak Ibu? Surat Al-Fatihah ayat keberapa? Yuk hitung bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayat keberapa? Ayat kelima. Dan kata Ibnu Qayyim, ayat ini adalah inti suratul Fatihah. Kan kata Ibnu Qayyim, Allah itu
menurunkan 104 kitab. Dari 104 kitab itu Allah sarikan intisarinya di 3 kitab. At-Taurat, Al-Injil, Al-Injil dan Al-Quran. Dari 3 kitab ini Allah kembali sarikan kali intinya di satu kitab bernama Al-Quran. Dari Al-Quran 30 juz ini Allah sarikan intinya di suratul Fatihah. Di suratul Fatihah ini kata Ibnu Qayyim Allah sarikan di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan Ibnu Qayyim mengatakan inilah inti surat Al-Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, Ibu Bapak sekalian. Seakan-akan ayat ini biasa saja kan? Kenapa biasa? Saking senantiasa kita sapa setiap hari. Di setiap kita melaksanakan puncak ketaatan bernama sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, kalimat ini kata Ibnu Qayyim adalah inti suratul Fatihah dan inti Al-Quran. Memang apa kehebatan ayat ini? Sampai-sampai menjadi inti dari Al-Quran. Karena di ayat ini betul-betul menjelaskan fungsi manusia yang sebenarnya. Satu, menjadi hamba, dan kedua, menjadi khalifah. Kan tugas kita cuma 2, Teh Tiwi ya. Beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Itu tugas kita 2. Yaitu na'budu, beribadah kepada Allah, dan nasta'in, bagaimana cara kita memakmurkan bumi. Ketika kita memakmurkan kehidupan ini senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Namun Bapak Ibu yang akan kita jelaskan sore hari ini, kenapa ayat ini menjadi inti dari suratul Fatihah kata Ibnu Qayyim? Karena di sini menjelaskan Bapak Ibu sekalian tentang fungsi manusia, na'budu, nasta'in. Na'budu adalah untuk ibadah, nasta'in untuk menjadi khalifah memakmurkan bumi. Mari kita lihat sisi yang lain. Na'budu artinya ibadah, nasta'in artinya pertolongan. Kenapa dipaket dalam satu ayat dan kita baca belasan kali dalam sehari? Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan termasuk rezeki, ini loh rahasia besarnya. Jadi, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, apa kata Sya'rawi? Ayat ini ayat yang sangat mahal, ayat yang sangat besar untuk membongkar bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini ayat mahal. Saya hanya menyampaikan kajian ini di Kajopat saja dan kajian yang lain. Kok mahal ya? Kajian yang lain. Kalau Bapak Ibu merasakan nggak ayat ini ayat yang sangat dahsyat? Ya? Saya merasa Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ayat yang mahal karena Allah betul-betul membongkar rahasia bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan langit. Bagaimana cara kita membongkar keran-keran rezeki itu. Na'budu nasta'in. Na'budu ibadah, nasta'in pertolongan. Setidaknya Teh Tiwi, ayat ini menjelaskan 3 hal. Pernah kita bahas ya. Satu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang betul-betul butuh banyak pertolongan, maka na'budu, perbaiki ibadahnya. Itu yang pertama Pak Ibu. Bagaimana cara kita melihat kesungguh-sungguhan orang ingin minta pertolongan Allah? Bagaimana caranya? Saya ulang. Bagaimana cara kita melihat kesungguh-sungguhan orang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah di antara masalah rezeki? Kesungguh-sungguhan itu bukan di diksi-diksi doa yang indah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu, gitu ya. Kalau aku tanpa pertolongan, apa jadi aku di muka bumi ini? Dan mana tanggung jawab-Mu? Gitu ya. Aku ini hamba-Mu, dan Kau berjanji akan memberikan rezeki. Tapi sampai saat ini saya belum punya rezeki. Mana tanggung jawab-Mu ya Allah? Kamu nggak kasihan sama hamba-Mu ini? Masa itu bukan tanda ketulusan orang, kesungguh-sungguhan orang dapat rezeki. Dari ayat ini mengatakan apa? Kesungguh-sungguhan orang ingin mendapatkan keran-keran rezeki adalah memperbaiki ibadah. Tuh, orang yang bontang-banting, peras keringat, kaki dijadikan apa? Kepala, dan saya belum pernah melihat itu untuk ngasih rezeki tapi dia tidak ibadah,
dia sedang tidak sungguh-sungguh ingin dapat rezeki loh. Enggak itu. Karena kesungguh-sungguhan kita bukan peras keringatnya, bukan banting tulangnya, tetapi bagaimana cara menghebatkan ketaatan kita kepadanya. Ini loh ayat itu, Bapak sekalian. Maka siapapun yang saat ini sedang ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka tidak ada cara yang pertama dia lakukan kecuali betul-betul memperbaiki hubungan dia dengan Allah dengan memperbaiki ibadah itu. Kita mah rezeki belum banyak, kita rezeki lagi butuh, hutang banyak ya. Kemudian ini belum punya, itu belum punya. Tapi subuh cara ke masjid Bapak Ibu. Siapa yang nggak sungguh-sungguh ke masjid, Allah nggak akan sungguh-sungguh menjamin rezekinya itu. Karena Allah Rasul mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat, berjamaah di masjid, fahuwa fi dhimmatillah. Hidupnya ada dalam jaminan Allah. Siapa yang sungguh-sungguh betul-betul menjaga hubungan dia dengan masjid, Allah akan sungguh-sungguh menjamin kehidupannya, itu hadis Nabi itu. Tetapi kalau kita main-main dengan masjid, Allah pun akan main-main menjamin rezekinya itu. Ya enggak? Pak, kenapa tidak ke masjid? Tidak mood. Kenapa tidak ke masjid? Lagi mager. Main-main banget. Maka Allah pun akan main-main menjamin rezekinya itu. Ya. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bab salat berjamaah di masjid. Masya Allah. Jadi yang pertama Ibu dan Bapak, ayat ini kita ulang belasan kali dalam sehari karena Allah ingatin kita. Siapapun yang butuh pertolonganku, maka dia harus memperbaiki ketaatan kepadaku. Siapa yang main-main dengan ibadahnya, Allah pun main-main dengan pertolongan. Karena kesungguh-sungguhan pertolongan Allah sangat terlihat dari sesungguh apa dia betul-betul memperbaiki ibadah. Ini kita banyak permintaan kepada Allah, tapi tilawah tidak dijaga. Baru baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Drama Korea main Shadaqallahul Azim, langsung ditutup. Begitu main-main. Ini Bapak Ibu ya. Maka saya itu begitu Bapak Ibu ya. Kalau saya itu butuh keinginan Teh Tiwi ya. Maka sebelum saya berfokus kepada bagaimana cara meraihnya, ini dulu saya perbaiki dulu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan melihat kalau saya Dedi lagi ibadah, sedang banyak kebutuhan, bukan juga gitu. Atau saya Dedi rajin ke masjidnya, sedang banyak kebutuhan, bukan gitu maksudnya. Tetapi memang seperti ini. Na'budu nasta'in itu ya. Dan tolong Bapak Ibu, ini jangan dianggap biasa ayat itu. Ayat ini dahsyat kata Ibnu Qayyim. Mari kita rasakan suasana kedahsyatannya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu. Dahsyat. Karena ayat ini membongkar bagaimana cara kita membongkar keran-keran rezeki. Satu, siapa yang butuh pertolongan Allah harus perbaiki ibadahnya. Karena pertolongan Allah hanya datang ketika orang itu betul-betul memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan banyak pertolongan dari Allah, salah satunya masalah rezeki, kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah dalam ketaatan-ketaatan terbaik kita. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Bagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran itu ya, dan banyak cerita dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita betul-betul rezeki itu hanya kita bisa undang yang dengan dasar, dengan cara kita memperbaiki kehebatan ibadah kita kepada Rabb kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini na'budu nasta'in. Kenapa ibadah dan pertolongan itu dipakai dalam satu ayat? Karena Allah yang mengatakan kepada kita, yang kedua Teh Tiwi, bahwa kalau Anda meminta pertolongan kepada Allah, sebelum meminta yang lain, minta dulu diperbaiki ibadah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika tangan kita langsung menengadah, wajah kita langsung terangkat, dan bibir kita langsung bergumam untuk meminta kepada Allah, kira-kira pertama yang kita minta kepada Allah apa? Kita ini akan, kalau kita ini akan naik, kita ini angkat tangan, Allah akan turun tangan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Sehebat apa kita ini naikkan tangan kita, angkat tangan kita, maka sesungguh-sungguh itulah Allah akan turun tangan untuk mengurusi dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Maka cara untuk membuat Allah turun tangan adalah angkat tangan kita. Setuju ya? Berdoa meminta kepada Allah. Karena orang yang hebat dalam ketika mengangkat tangan, Allah akan mempercepat turun tangan untuk memberikan solusi. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ketika tangan kita terangkat, wajah kita mengadah, bahkan air mata kita menderas,
bibir kita bergumam, meminta kepada Allah. Pertama yang kita minta apa dulu? Nah, kita malah langsung, ya Allah, rezeki ya Allah, rezeki ya Allah. Langsung gitu. Meninggal indah doa teh, ya Allah, rezeki ya Allah. Ini aku adalah hambamu ya Allah yang sangat membutuhkan rezeki, dan kau berjanji dalam Al-Quran akan ngasih rezeki. Kenapa aku belum dapat rezeki? Nah, tanggung jawabmu ya Allah. Menggarakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka caranya apa Bapak Ibu sekalian? Caranya Teh Dewi, ketika kita angkat tangan meminta pertolongan kepada Allah sebelum minta yang lain. Minta dulu ditolong ibadah. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, jangan tinggalkan doa ini selesai Anda melaksanakan sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Bantu aku untuk senantiasa bersyukur atas segala karuniamu. Dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, doa ini menjadi doa awal nggak ketika berdoa sama Allah? Tidak. Banyak orang yang langsung to the point. Rezeki Allah. Rezeki Allah. Ngancam lagi ya. Kalau aku tidak kau berikan rezeki, aku tidak mau lagi jadi hambamu. Kata Allah, Har, terserah antum. Kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini loh yang Rasul ajarkan setiap kita angkat tangan. Biar Allah cepat turun tangan. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika. Kemudian apa lagi? Wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi Bapak Ibu, kalimat zikir, kalimat syukur, dan kalimat perbaiki ibadah adalah awal-awal yang harus kita ucapkan kepada Allah ketika kita angkat tangan dalam berdoa-doa terbaik kita kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita butuh banyak pertolongan, perbaiki ibadah kita. Dan ketika kita sedang meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa memperbaiki ibadah. Ini artinya apa Teh Dewi? Seluruh pertolongan Allah termasuk keran-keran rezeki sangat berkaitan dengan apa kabar ibadah kita. Tuh? Selalu ada masalah soal rezeki di orang-orang yang bermasalah ibadahnya. Naudzubillah. Ini yang keberapa? Yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa na'budu dan nasta'in itu dipaket dalam satu ayat? Hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang ketiga adalah siapa yang tidak memperbaiki ibadahnya, dia sedang tidak ingin ditolong oleh Robnya. Itu Bapak Ibu. Siapa yang tidak memperbaiki ibadahnya, dia sedang tidak ingin ditolong oleh Robnya. Maka Bapak Ibu, kita senantiasa akan melihat ya, Dewi, kehidupan itu akan banyak masalah ketika kita bermasalah soal ketaatan kita kepada Allah. Terutama masalah rezeki. Makanya saya pernah bikin kalimat yang Bapak Ibu sudah share di Facebook ya. Donantu anna ta'atallah mut'aibah. Lakin araftu annal iftiab anillah aktsaru ta'ban. Aku kira taat kepada Allah itu melelahkan. Ternyata jauh dari Allah lebih melelahkan. Donantu ya. Anna ta'atallah itu mut'aibah. Lakin araftu anal ibtiad anillah itu aktsaru ta'ban. Aku kira ibadah itu melelahkan. Ternyata jauh dari Allah lebih melelahkan. Kenapa? Karena orang yang jauh dari Allah, dia betul-betul sudah tidak ingin ditolong oleh Allah. Makanya kita akan melihat akan banyak kelelahan di kehidupan orang-orang yang menjauh dari Allah. Betul? Bapak Ibu sekalian. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, ingin lelah dalam ketaatan atau ingin lelah dalam berjarak dengan Allah? Kita pilih lelah dalam ketaatan. Kenapa? Karena lelah ketika berjarak dengan Allah lebih melelahkan daripada lelah dalam ketaatan. Lelah dalam ketaatan menghadirkan ketenangan, ketentraman,
kebahagiaan, dan kehidupan yang baik. Tapi lelah ketika kita berjauhan dengan Allah, menghadirkan penderitaan, kerudetan, dan lain sebagainya ya. Bahkan mungkin menghadirkan penderitaan. Masya Allah. Nah ini Ibu dan Bapak, 3 rahasia yang kita bisa bongkar di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah gandengkan ibadah dan pertolongan dalam satu ayat? Satu, karena sedang memberikan 3 penjelasan. Kalau kita butuh pertolongan dari Allah, maka undanglah lewat kehebatan ibadah kita. Karena siapa yang perbaiki ibadahnya, Allah akan mempermudah untuk menurunkan pertolongannya. Yang kedua, siapapun yang minta tolong kepada Allah, sebelum minta yang lain, minta jodoh, minta rezeki, minta karir, minta kesehatan, minta dulu ditolong memperbaiki, agar kita bisa memperbaiki ibadah. Ya Allah, istiqomahkan tahajudku. Ya Allah, istiqomahkan duhaku. Ya Allah, istiqomahkan rawatibku. Ya Allah, istiqomahkan tilawahku. Ya Allah, istiqomahkan ketaatanku kepada. Itu dulu Bapak Ibu sebelum minta yang lain. Nah, kita malah langsung angkat tangan, rezeki ya Allah, rezeki. Rezeki ya Allah, kamu jangan lupa ya Allah. Gitu. Ini dulu, ya Allah istiqomahkan tilawahku. Ya Allah istiqomahkan qiyamku. Ya Allah kuatkan aku dalam menegakkan sholat kepadamu. Itu dulu sebelum minta yang lain. Karena ini adalah wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Dan yang ketiga, siapa yang tidak memperbaiki ibadah dan tidak ada peningkatan kualitas ibadah, sebetulnya dia sedang tidak ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, terutama masalah rezeki. Jadi kesimpulannya Teh Tiwi, kesungguh-sungguhan orang ingin dideraskan rezekinya sangat terlihat dari sesungguh-sungguh apa dia memperbaiki ketaatan dia kepada Rabb-nya. Itu kata kuncinya. Ya Bapak Ibu coba lihat ini. Wasta'inu bisobri wassalah. Apa arti wasta'inu? Minta tolonglah, ya kan? Termasuk masalah rezeki. Bisobri wassalat. Sabar ibadah bukan? Salat ibadah bukan? Tuh Bapak Ibu. Jadi seluruh bab rezeki, bab pertolongan dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan bab ibadah. Ya. Maka rumus dari Amr Khalid apa? Siapa yang meluar biasakan ibadahnya, Allah sedang merencanakan dia untuk mendapatkan keluar biasaan rezekinya. Karena rezeki tidak akan pernah luar biasa di orang-orang yang tidak luar biasa ibadahnya. Maka lihat, selalu ada hal yang amazing. Selalu ada hal yang luar biasa. Selalu ada hal yang penuh dengan keajaiban bagi orang-orang yang sedang mengajaibkan ketaatan kepada Rabb-nya itu. Itu Bapak Ibu. Apa dalilnya? Bapak Ibu sudah sangat paham ya di kalimat ini. Nih, At-Tolak ayat 2, ayat 3. Kita akan selalu menemukan keajaiban. Kita akan selalu menemukan hal-hal yang menakjubkan di orang-orang yang sedang mengajaibkan ibadahnya. Maka Bapak Ibu, mohon, jangan biasa-biasa, jangan standar dalam ibadah itu. Agar Allah betul-betul tidak memberikan yang standar untuk kita. Karena cara Allah menghebatkan, mengajaibkan, dan meluar biasakan pertolongan terkait masalah rezeki sangat bergantung dan berbanding lurus dengan sehebat apa, seajaib apa, dan seluar biasa apa ibadah kita kepadanya. Hal Bapak Ibu, siapa yang saat ini sedang butuh pertolongan, jangan biasa-biasa ibadah. Sok luar biasakan. Ya. Yang biasanya ketika tahajud, yang dibaca cuma kulhu dan kuliah gitu ya. Kan ayat surat ini selalu hadir dan menyapa kita setiap sholat ya. Subuh ada, datang. Zuhur hadir gitu ya. Asar nggak absen, selalu ada gitu. Tahajud pun kulhu lagi. Ayo kita baca mulai Ar-Rahman ya. Al-Waqi'ah, Al-Baqarah, Al-Imran kan. Keren itu ya. Luar biasa kan aku. Makanya Bapak Ibu, ini sudah masuk bulan Rajab ya. Tadi saya sampaikan di kajian kita di mana? Bu, tadi itu? Bu Tina di mana? Di Pusdai ya. Di Pusdai itu di acara Salimah Jabar itu Bapak Ibu sekalian, Rajab itu momentum kita untuk meluar biasakan ibadah kita kepada Allah. Maka jangan pernah di bulan-bulan yang Allah istimewakan ini Rajab kita ibadahnya tidak istimewa. Bapak Ibu lihat ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Rabb-nya, maka yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan solusi dari masalah-masalah kehidupannya
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga, tidak disangka, tidak dikira. Bapak Ibu demi Allah, ini Al-Qur'an. Selalu ada keran-keran rezeki yang tidak kita duga ketika kita meluar biasakan hubungan kita dengan Allah. Ini ayatnya. Makanya Bapak dan Ibu, saya sering katakan di setiap kajian kita, hidup orang beriman itu, hidupnya itu satu rumusnya, luar biasa, amazing, menakjubkan dan ajaib. Kenapa? Ini ayatnya. Allah selalu memberikan jalan keluar terbaik bagi setiap persoalannya dan akan memberikan keran-keran rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Caranya bagaimana? Yattaqillah. Hebatkan hubungan dia dengan Allah. Punten Bapak Ibu. Kalau hidup kita terasa bosan, hidup kita kayak begitu-begitu saja, ya, berarti memang hidup kita tidak ada ledakan-ledakan keajaiban. Betul? Kalau tidak ada ledakan-ledakan keajaiban, berarti ibadah kita memang sedang tidak bagus. Maksudnya ibadah kita ada masalah. Saya tanya kepada Bapak, kalau hidup kita itu banyak riak-riak keajaiban, banyak gelombang-gelombang kemenakjuban, kira-kira Bapak Ibu kita bosan nggak dengan hidup seperti itu? Nggak akan loh, betul kan? Kita senantiasa happy, senantiasa asyik gitu. Ustadz, bagaimana cara kita menghadirkan gelombang-gelombang keajaiban dalam kehidupan itu? Ya takillah, ajaibkan ibadah kita, jangan biasa-biasa. Ya, itu rumus hidup kita seorang mukmin. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini merasa bosan dengan hidup ini, asa kitu-kitu wae, ya, dak kitu wae, asa gini-gini aja gitu. Berarti memang tidak ada gelombang-gelombang hal yang ajaib di hidup kita. Segini mengalir saja begitu ya. Berarti memang hidup kita ngajaib Bapak Ibu. Kalau tidak ada keajaiban dalam hidup kita, cek masalah ibadah kita. Jangan-jangan ada masalah di sana. Karena tidak mungkin ada orang yang meluar biasakan ibadahnya, kemudian hidupnya biasa-biasa saja. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang yang mengistimewakan ibadahnya, kemudian hidupnya tidak istimewa. Nggak mungkin. Ini Al-Quran yang sampaikan. Tidak mungkin ada orang yang mengajaibkan ibadahnya, kemudian dia tidak menemukan keajaiban di kehidupannya. Mustahil, alfa mustahil, 1000 kemustahilan. Saya tanya Bapak Ibu sekarang, ada yang merasa bosan dengan hidup? Waduh. Kalau ada, jangan-jangan faktornya adalah masalah ibadah. Makanya Bapak Ibu, apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab seakan-akan mengatakan begini, jangan berlakukan hidup kita seperti teori matematis. Kira-kira Teh TV paham nggak dengan kalimat ini? Jangan berlakukan hidup kita seperti teori matematis. Paham Bapak Ibu sekalian? Atau tidak paham pertanyaannya? Jangan hidup kita ini seperti hitungan matematik. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Itu matematis kan? Itu ajaib nggak Bapak Ibu sekalian? Enggak. Gitu aja itu. Berarti memang ada masalah soal ibadah kita. Karena rumus hidup orang beriman tidak matematis. Selalu menemukan banyak kejutan. Selalu menemukan banyak keajaiban. Dari mana itu? Yattaqillah kata Allah. Dari ketika dia menghebatkan, mengajaibkan, dan menspesialkan ibadah. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memaksimalkan ikhtiar-ikhtiar kita yang lain, maka satu, siapapun yang membongkar keran-keran rezeki, luar biasakan ibadah. Luar biasakan tilawahnya, luar biasakan sedekahnya, luar biasakan tahajudnya, luar biasakan ke masjidnya, hebatkan sedekahnya. Dan lihat setelah itu apa yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Dia akan menemukan satu persatu kehidupannya luar biasa. Maka rumusnya adalah siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka dia akan melihat kehidupannya teramat menakjubkan. Itu rumus Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya itu termasuk orang yang, Masya Allah Bapak Ibu ya, betul-betul Allah itu, keajaiban itu ada. Mungkin Bapak Ibu seringlah mendapatkan, betul-betul keajaiban itu ada di kehidupan kita ya. Masya Allah. Jangan sampai Bapak Ibu Allah itu menghadirkan keajaiban hidup setiap hari, tapi kita tidak menemukan dan tidak mendapatkannya, gara-gara masalah ibadah kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Pak kerja di kantor,
dapat gaji 10 juta sebulan. Yang dia dapatkan 10 juta terus. Itu ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang salah nggak? Kalau dia di kantor itu kerja dapat uang 10 juta atau 12 koma lah. Tanggal 12 harus siap-siap koma. Kira-kira itu ada masalah nggak? Ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak menemukan rezeki yang tidak diduga. Iya kan? Betul kan? Padahal Allah sudah menghadirkan itu loh dalam hidup kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak terduga yang akan datang di hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkannya dalam kehidupan kita, kita ini manusia yang rugi itu. Kalau setiap bulan kita hanya mendapatkan rezeki itu 10 juta, karena memang kerja kita cuma segitu, 10 juta setiap bulan, rugi Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah setiap hari menyediakan rezeki-rezeki yang tidak kita duga. Lalu kenapa kita tidak mendapatkannya rezeki itu? Berarti ada masalah soal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Bapak Ibu termasuk sering mendapatkan ya. Memang Bapak Ibu kita semua lah. Senantiasa ada keajaiban di kehidupan kita ini. Bapak Ibu misalnya ke warung beli ciki taro, pas dibuka tuh ada voucher gitu ya. Bisa aja kan, voucher umroh Puroda. Nah, tidak ada umroh Puroda, kan ada haji Puroda. Sekalian ya. Ketika kita kerja di kantor, tiba-tiba ada yang transfer ke kita ya 100 juta. Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin ketika melihat wajah kita karena penuh dengan penderitaan. Keajaiban ya. Masya Allah Bapak Ibu. Makanya punten Teh Tiwi ya, kalau ada orang yang saat ini rezekinya aduh bermasalah ya, hidupnya gitu-gitu aja, rugi banget Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah ini menciptakan rumus buat kita, rumus keajaiban. Makhrojan bi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib fahuwa hasbuh itu. Itu janji Allah Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita di bulan Rajab ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan lihatlah apa yang akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan pelan-pelan melihat satu persatu keajaiban-keajaiban yang akan Allah berikan di kehidupan kita itu. Percaya apa yang dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian. Ini keran rezeki yang terakhir ya, sebelum keran ikhtiar. Karena kan ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dapat rezeki harus ngapain? Biasanya harus bekerja nih gitu ya. Sebelum kalimat kerja, sebelum kalimat ikhtiar, karena itu pintu terakhir. Maka 3 pintu ini harus kita bongkar Bapak Ibu. Pintu istighfarnya, pintu ibadahnya, dan pintu alaikum bima'ruf ilal akhir. Pintu kebaikan kita kepada yang lain itu. Orang kan Bapak Ibu ya, langsung aja, Pak gimana supaya kita dapat rezeki? Kita harus berikhtiar. Banyak orang yang memperbesar ikhtiar, tetapi menyempitkan pertemuan-pertemuan dia dengan Allah. Kan banyak gak Bapak Ibu kayak begitu? Orang itu meluaskan ikhtiarnya, tetapi memperkecil pertemuan-pertemuan dia dengan Robnya. Itu ada nggak orang kayak begitu Teh Tiwi? Banyak Bapak Ibu. Sampai nggak bisa tahajud, sampai tidak bisa sholat subuh, ada kan? Sampai tidak bisa tilawah, sampai tidak bisa ini gara-gara dia memperluas keran-keran ikhtiar itu. Ini kesalahan orang Bapak Ibu. Bagaimana supaya dapat rezeki? Kita harus bekerja. Dia buka pintu-pintu kerjanya itu, tetapi menyempitkan pertemuan-pertemuan dia dengan Allah dalam ibadahnya. Ini keliru banget Bapak Ibu. Justru sebelum kita membongkar pintu ikhtiar ini, bongkar dulu 3 pintu ini. Ya, di antaranya pintu bagaimana cara kita menghebatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga dulu, alaikum bima'ruf ilal akhir. Lakukan banyak kebaikan kepada orang lain, Bapak Ibu. Lakukan banyak kebaikan kepada orang lain. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ternyata cara untuk mendatangkan keran-keran rezeki, membuka pintu-pintu rezeki adalah setelah kita meminta maaf kepada Allah, lewat istighfar terbaik kita, setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, juga perbaiki hubungan kita dengan sesama. Dengan cara apa? Alaikum bil ma'ruf. Kita harus terus membangun seni memberi. Siapa yang berhasil membangun seni memberi, maka dia akan mudah diberi. Sekarang ya.
siapa yang mudah membangun seni memberi kepada sesamanya, maka dia akan mudah untuk diberi oleh Robnya. Lihat hadisnya, Bapak Ibu sekalian. La tu'ki fayu'ka alaik. Janganlah engkau menyimpan hartamu. Ya. Janganlah engkau tidak bersedekah. Jika tidak, Allah menahan rizkimu. Siapa yang menahan hartanya, Allah akan menahan rizkinya. Ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena siapa yang ingin mudah diberi oleh Robnya, maka dia harus mudah membangun seni memberi kepada yang lainnya. Selalu ada masalah soal rezeki di orang-orang yang tidak mudah untuk memberi kepada yang lain. Janganlah engkau menyimpan hartamu, artinya tidak menjadi kebaikan bagi yang lain. Karena kalau Anda demikian, Allah akan menahan rizkimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Teh Tiwi rumusnya apa? Cara untuk mendapatkan, maka kita harus memberikan. Semakin banyak yang kita berikan kepada yang lain, semakin banyak yang akan kita dapatkan di Rob kita kepada kita. Itu rumus loh Bapak Ibu sekalian. Dan ini jarang dipahami oleh orang, betul nggak? Bu, kapan kita akan bersedekah? Nanti aja Ustadz kalau sudah lapang. Ada nggak orang yang berpikir begitu? Bagaimana cara kita, Bapak Ibu kapan bersedekah? Nanti Ustadz kalau sudah lapang. Ada nggak orang begitu Bapak Ibu? Ada, padahal kata Allah bersedekah itu harus ketika lapang dan ketika sempit. Jadi sedekah itu Bapak Ibu sekalian kita lakukan ketika kita menemukan kesempitan dan kelapangan. Betul nggak? Dan kesalahan orang bisa bersedekah itu ketika sudah lapang. Betul? Kalau orang ingin bersedekah ketika menunggu lapang, kapan bersedekahnya? Karena kelapangan hanya bisa kita undang lewat sedekah terbaik kita. Coba lihat ayatnya Bapak Ibu sekalian di surat Ali Imran ayat 133, yunfikuna fi syarra'i wa dharra. Berinfak di kala sempit dan di kala lapang. Ya, ini bukan bunda kala ya. Udah hadir belum? Berinfaklah di kala sempit dan di kala lapang, kata Allah, yunfikuna fi syarra'i wa dharra. Jadi kesempitan bukan alasan kita menghentikan kebaikan kita kepada yang lain. Dan jangan nunggu kelapangan untuk memberi kepada yang lain. Kenapa? Karena memberi kepada yang lain seni untuk melapangkan sebuah kesempitan. Jadi teorinya Bapak Ibu, kalau ingin melapangkan yang sempit, itu adalah dengan memberi ketika kita sempit, maka Allah akan melapangkan apa yang tersempit di kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah itu menyuruh kita berinfak ketika sempit? Untuk melapangkan. Jadi bersedekah itu seni melapangkan yang sempit. Dan kenapa kita harus bersedekah ketika lapang? Untuk memberkahkan. Ada nggak orang-orang yang tidak berkah dalam kelapangan? Memang hartanya banyak, tapi hatinya rudet, hatinya tidak bahagia, tidak tenang, rumah tangganya tidak sakinah. Ada yang kayak begitu? Dia adalah orang-orang yang kehilangan keberkahan dalam kelapangan. Maka siapapun yang ingin memberkahkan kelapangannya, bersedekah. Dan siapa yang ingin memperlapang kesempitannya, bersedekah. Ayo kita tebar senyum yang lain. Ayo kita bikin banyak bibir-bibir yang tersenyum gara-gara kebaikan kita. Maka Allah pun akan membuat kita tersenyum dengan kebaikan-kebaikan Rabb kita kepada kita. Ini Bapak Ibu, jadi jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan keran-keran rezeki dari Allah kalau apa yang kita miliki tidak menjadi sumber kebahagiaan bagi yang lain. Karena pintu rezeki yang ketiga, Bapak Ibu jangan saya lupa, yaitu bagaimana cara kita memberi kepada yang lain agar kita mulai diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu, setiap hari punya nggak program-program untuk memberi kepada yang lain? Bapak Ibu dijadwalkan nggak setiap hari? Jarang kan, makanya rudet terus gitu ya rezeki kita itu, sempit terus. Kenapa?
Karena kita nggak punya program itu, program memberi. Siapa yang sulit memberi tidak akan pernah mudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, hadis apa Ibu? Siapa yang sulit memberi tidak akan mudah diberi. Ini hadis Abu Daud. Karena Allah akan mudah memberi kepada orang yang karena Allah akan mudah memberi kepada seorang hamba ketika hamba ini mudah memberi kepada sesamanya itu. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ustadz, saya tuh pengen sedekah tapi ya uang segini gitu ya. Nanti aja nunggu banyak. Jangan dulu nunggu banyak, saya sedekahkan biar banyak. Itu teorinya loh. Jadi Bapak Ibu, teori yang bagus itu bukan nabung apa namanya? Apa dalam bahasa itu? Pangkal kaya itu? Apa namanya, Bu? Kaya pangkal kaya apa itu? Coba ada yang bisa jawab dari sini. Oh, belum ya. Apa yang pangkal-pangkal gitu? Hemat. Oh iya, hemat pangkal kaya. Ini ada Buddha Kala ya hadir bersama kita ya, Masya Allah. Jadi teori kita bukan hemat pangkal kaya apa itu. Sedekah pangkal kaya itu. Ya. Ini bahaya rumus ini Bapak Ibu ya. Ingin kaya itu nabung aja. Padahal kalau ingin kaya itu bukan nabung Bapak Ibu, ayo sedekah. Ini kesalahan moto kita ya, hemat pangkal itu kaya-kaya. Karena yang bagus adalah bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Karena kalau orang dihemat aja ditabung, tidak diberi, Bapak Ibu, tidak akan pernah menemukan kekayaan yang sebenarnya itu. Yo Bapak Ibu, kalau tidak percaya, saya lihat, saya lewat. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini. Ini saya akan sampaikan cara kita memahami bahwa membuka keran-keran rezeki itu adalah dengan cara kita mudah memberi kepada yang lain. Semakin kita setiap hari punya seni memberi, maka kita akan semakin mudah untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya Bapak Ibu dengan rumus ini. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa memberi kepada orang lain disebut dengan infak? Coba. Pernah kita bahas itu. Kenapa disebut dengan infak? Baik, nafako itu artinya adalah lubang. Nafak itu artinya terowongan atau lubang. Ada lubang masuk, ada lubang keluar. Makanya orang munafik disebut munafik karena dia bukan punya lubang, karena dia punya kedua kepribadian. Ya, ada masuk, ada keluar. Makanya orang munafik itu Bapak Ibu disebut munafik karena dia punya dua wajah kan. Lubang itu kan ada lubang masuk, lubang keluar, ada dua lubang. Dalam bahasa munafik karena dia punya dua wajah ya. Dia bisa menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan keislamannya. Maka orang yang senantiasa berpura-pura mempunyai dua wajah itulah orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang split personality, yang mempunyai dua kepribadian, dua lubang itu. Nah, infak itu kenapa disebut dengan infak ketika memberi kepada orang? Karena nafako itu artinya lubang masuk dan lubang keluar. Saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara kita terus bisa memasukkan ke lubang masuk? Maka buka lubang keluarnya. Semakin kita buka lubang keluar, akan semakin banyak yang masuk. Betul tidak? Maka cara untuk mendapatkan adalah berikan yang sudah ada. Maka kita akan mudah mendapatkan yang belum ada. Itu pasapa infak Bapak Ibu. Buka pintu keluarnya agar banyak yang masuk. Semakin dibuka pintu keluar, semakin banyak yang masuk. Air Bapak Ibu ya, sewaktu kita masukin air, bagaimana supaya terus masuk? Buka saluran keluarnya, betul nggak? Terus saya begitu. Maka cara untuk mendapatkan yang belum ada adalah keluarkan yang sudah ada. Maka semakin banyak kita mendapatkan yang belum ada. Namun ketika kita tidak membuka pintu keluar, kira-kira banyak yang masuk tidak? Air itu. Banyak yang masuk nggak Pak? Kalau kita tutup pintu keluarnya? Nggak banyak. Dan yang di dalam pun, karena tidak mengalir, dia akan jadi penyakit. Betul tidak? Maka selalu ada masalah-masalah keuangan di orang-orang yang jarang mengeluarkan.
Dia harus biaya ininya, harus keluar biaya itu, harus keluar biaya ini, harus keluar biaya itu. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Maka cara untuk mendapatkan yang belum ada, keluarkan yang sudah ada. Ketika Anda tidak mengeluarkan yang sudah ada, satu, Anda akan mendapatkan, mohon maaf, Anda tidak akan pernah mendapatkan yang belum ada, dan yang sudah ada pun akan cepat dikeluarkan. Karena orang, Teh Tiwi, ketika punya harta, tidak dipakai untuk membangun kebahagiaan saudaranya, pasti dia akan banyak pakai untuk menutupi musibah-musibahnya. Itu teorinya. Karena selalu ada musibah, Bapak Ibu, di orang-orang yang jarang bersedekah itu. Uang yang jarang dikeluarkan untuk membangun istana kebahagiaan bagi yang lain, pasti akan dia keluarkan untuk mengobati luka-luka kehidupannya itu. Ini Bapak dan Ibu, berarti bukan hemat pangkal kaya ya, tetapi sedekah pangkal kaya. Sedekah itu melapangkan yang sempit, memberkahkan yang lapang. Sedekah itu membanyakkan yang sedikit, bahkan mengekalkan yang fana. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, saya tanya apa itu sedekah? Kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu adalah sedekah. Dan ketika kita memperbanyak sedekah, yazidul amwal, Allah akan lipat gandakan harta kita, rezeki kita, dan seterusnya. Ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu. Seakan-akan tidak mengeluarkan itu agar kita kaya. Itu kan? Padahal justru kalau ingin kaya kita banyak keluarkan. Justru kalau kita tidak banyak mengeluarkan, yang kita pegang ini pada akhirnya akan terpaksa untuk keluar, mengobati musibah-musibah hidup kita itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Masya Allah ya. Nah ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, TW ya, terkait dengan pintu yang ketiga, yaitu membongkar pintu yang ketiga, yaitu betul-betul kalau bisa kita ngasih kepada orang secara tanda kutip brutal. Bapak Ibu. Kalau kita ngasih brutal kepada orang, maka Allah pun akan deraskan dengan berlebih ya, rezeki dalam kehidupan kita. Karena orang akan mudah diberi ketika dia mudah memberi. Itu rumusnya. Dan jangan pernah bermimpi mudah diberi oleh Allah kalau kita tidak mudah memberi kepada yang lain. Itu adalah masalah rezeki. Ya. Maka Ibu dan Bapak mohon setiap hari punya jadwal, punya agenda, bagaimana cara memberi. Agar semakin kita mudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu tahu kan teorinya as'adunas lias adanas. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mudah membahagiakan. Semakin kita ini banyak membahagiakan yang lain, semakin banyak Allah membahagiakan kita. Karena Allah akan menderaskan kebahagiaan di kehidupan kita ketika kita mudah membahagiakan saudara kita. Dan jangan pernah bermimpi menjadi orang yang bahagia ketika kita tidak punya seni membahagiakan. Dan lihatlah, orang-orang yang tidak punya seni membahagiakan, kehidupannya tidak banyak bahagia. Betul? Maka apa kata para ulama, Bapak Ibu sekalian? Orang yang bodoh itu orang yang senantiasa memikirkan diri sendiri. Dan itulah pangkal segala penderitaan. Karena dia tidak paham, justru kalau ingin bahagia, itu bahagiakan yang lain. Maka dia tidak akan pernah bisa menolak seberapa banyak keran kebahagiaan yang akan Allah deraskan di kehidupannya. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Maka kalau setiap hari kita tidak punya program membahagiakan, jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang bahagia. Sulit menemukan kebahagiaan di orang-orang yang sulit memberikan kebahagiaan. Itu rumus Bapak Ibu sekalian. Makanya setiap hari ini saya akan infak sekian ke sini, ke sini, ke sini. Itu aja Bapak Ibu cerita hidup kita, cerita bagaimana cara kita memberi. Dan lihatlah Bapak Ibu sekalian, ketika kita disibukkan dengan memberi, maka Allah akan menyibukkan kita dengan banyak kebahagiaan. Ya. Jangan sampai hari ini saya dapat apa, ya gitu. Saya itu ini, maka selama orang kayak begini itu dia tidak akan pernah menemukan banyak kebahagiaan di kehidupan, ya. Karena seni untuk bahagia itu adalah seni dengan memberi.
Bapak Ibu ya. Saya ulang kembali, kalau ingin hidup bahagia, dia harus punya bahan dasar. Bahan dasar itu bernama apa? Memberi itu, ya. Baik. Ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita terkait pintu ketiga Bapak dan Ibu sekalian ya. Maka kalau bahasa kita mah Bapak Ibu harus bisa memberi, tiada obat. Agar Allah pun menderaskan rezeki kepada kita pun seperti itu ya. Masya Allah. Taib. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Orang yang bodoh itu orang yang senantiasa memikirkan diri sendiri, dan itulah pangkal segala penderitaan ya. Baik. Nah, yang keempat Bapak Ibu, pintu terakhir adalah ikhtiar tentu saja. Ikhtiar bagaimana Teh Dewi yang bisa menghadirkan keran-keran rezeki? Ulama mengatakan dengan 3I. Ya. Ulama mengatakan dengan 3I. 3 inilah ikhtiar-ikhtiar yang bisa membuka keran-keran rezeki itu. 1 adalah ikhlas, 2 adalah ihsan, 3 adalah itqon. Itulah cara kerja yang cerdas, bagaimana cara kita mengikhtiarkan membuka pintu-pintu rezeki. Setelah kita buka pintu kedua, buka pintu ketiga, buka pintu pertama, kedua, ketiga, maka buka pintu keempat yaitu berikhtiar. Dan ikhtiar yang bagaimana yang bisa membongkar keran-keran rezeki harus memiliki 3 syarat yang disebut dengan 3I. Ikhlas, ihsan, dan itqan. Ya. Ini bagaimana cara menjelaskannya. Saya masih ada waktu nggak Teh Tiwi atau sudah habis? Mohon izin. Karena bahasan ini harus 3 jam. Waduh. Sampai jam 8 malam. Teh Tiwi, saya masih ada waktu tidak? Punten Teh itu masih di mute. Dibuka dulu Teh Tiwi. Baik. Saya untuk minta dulu waktu berapa menit lagi Bapak Ibu ya. Kalau masih lama, saya akan bedah. Kalau tidak, mungkin ini dilanjut ke pertemuan ketiga. Sengaja biar Bunda Kala ngundang saya lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Teh Tiwi masih belum? Dibuka dulu mute-nya Teh Tiwi. Bapak Ibu, selalu nggak kita punya pengalaman di orang-orang yang begitu mudah memberi itu, hartanya itu kadang tidak berseri? Sering nggak mendapatkan pengalaman itu? Selalu ada harta yang tidak berseri di orang-orang yang mudah memberi itu. Dan termasuk saya banyak jamaah ya, Bapak Ibu sekalian, di kota Bandung ini, orang-orang yang hartanya seperti tidak berseri, gara-gara dia mudah memberi itu. Masya Allah. Dan itu fakta Bapak Ibu. Saya banyak sekali ya, punya jamaah yang kajian setiap hari. Bahkan tadi juga saya kajian dengan seorang yang Masya Allah ya, seni memberinya luar biasa itu. Dan memang ketika lihat hartanya, rezekinya, seperti tidak berseri itu. Selalu ada rezeki yang tidak berseri dari orang-orang yang mudah memberi ya. Dan kenapa misalnya Bapak dan Ibu itu selalu kesulitan menghitung uang? Ya, ketika tidak ada uangnya. Itu kesulitan banget. Jadi yang paling bingung menghitung uang memang ketika tidak ada uang. Kenapa kita selalu tidak ada uang? Jangan-jangan kita ketika ada uang jarang memberi kepada yang lain ya. Makanya kita akan sering kehilangan, akan sering tidak mendapatkan uang ya. Masya Allah. Baik. Ikhtiar bagaimana Bapak Ibu yang bisa membongkar keran-keran rezeki? Yang pertama tentu saja ikhlas Bapak Ibu sekalian. Ya, ikhlas itu. Bapak Ibu lihat surat Saba ayat 13. Ini seni berikhtiar untuk membuka keran-keran rezeki. Saba ayat 13. I'mal ala Dauda syukran ya. I'mal ala Dauda syukran. Ini yang pertama. Jadi berikhtiarlah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak Ibu ketika kita bekerja betul-betul atas nama Allah ya. Kenapa kita ini bekerja ikhtiar? Betul-betul saya ini ibadah kepada Allah. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan jelaskan. Kalau orang Bapak Ibu ikhlas karena Allah, ketika bekerja itu untuk bersyukur kepada Allah kan? Baik, kita lihat ikhlas dan bersyukur.
Kalau Bapak Ibu bersyukur kepada Allah ketika bekerja, kenapa bekerja? I'mal ala dauda syukrun. Karena saya ingin bersyukur kepada Allah. Orang kalau bersyukur senantiasa dapat apa, Bapak Ibu? Ya. La in syakartum la azidannakum. Selalu ada yang datang tak terduga bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Robnya. Dan cara kerja sebagai motivasi kita bersyukur kepada Allah ada cara kerja untuk mendapatkan banyak hal yang tidak kita duga. La in syakartum la azidannakum. Kalau Bapak Ibu berikhtiar atau bekerja hanya untuk cari uang, kita dapat sebulan 5 juta. Maka yang akan menghidupi kita selama sebulan cuma 5 juta saja dan tidak ada tambahan yang lain. Makanya wajar kan, kekurangan lah, belum bisa bayar hutang lah, belum bisa beli inilah ya. Padahal kita punya gaji per bulan itu, hutang nggak kebayar, iPhone 14 Pro nggak kebeli, apalagi Alphard sekalian. Kenapa selalu ada kekurangan? Karena ketika kita bekerja berikhtiar niatnya yang salah. Karena ketika Bapak bekerja cari uang loh. Ketika mendapatkan uang 5 juta, cuma segitu yang akan menghidupi kita. Coba kita ubah sesuai dengan Al-Quran. Saya bekerja syukron, untuk bersyukur kepada Allah. Allah sudah ngasih kesehatan, sudah ngasih kemampuan, sudah ngasih skill, sudah ngasih hal ya. Bersyukur kepada Allah. Dan ketika bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Selalu ada yang tidak diduga dari keran-keran rezeki bagi orang-orang senantiasa bersyukur. Memang kita dapat 5 juta sebulan. Tapi karena motivasi kita bersyukur, pasti ada tambahan di tengah jalan, Bapak Ibu. Kita bisa umroh ya dari kantor kan. Kita orang tua kita sehat ya. Kita diberi pasangan yang soleh, anak-anak yang cerdas sehingga mereka itu beasiswa, sehingga kita tidak mengeluarkan banyak uang kan? Betul nggak? Itu dari kerja bersyukur loh. Maka lihat, orang yang bekerja cari uang dan orang yang bekerja bersyukur itu beda kehidupannya. Sangat beda. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin berikhtiar, maka tidak ada pegangan kecuali Sabah ayat 13. I'mal ala dauda syukran. Itulah disebut dengan ikhlas. Kalau Bapak Ibu apapun karena Allah akan mendapatkan pertolongan apapun dari Allah. Dan jangan pernah bermimpi mendapatkan apapun dari Allah kalau kerja kita bukan karena Allah. Selalu ada pertolongan, selalu ada kemudahan, selalu ada kemenakjubkan dari Allah ketika kita berikhtiar niatnya karena ini Bapak Ibu pangkal banget. Kenapa banyak orang yang bekerja ripuh tetapi hatinya rudet? Kenapa ada orang yang bekerja maksimal tetapi ini tidak kebayar hutang, tidak ini dan sebagainya? Salah dalam niat Bapak Ibu sekalian. Salah dalam niat. Bu, kenapa bekerja ingin mengembangkan bakat, Ustadz? Bakat apa, Bu? Bakatku butuh. Susah kalau begitu. Susah kalau memang niatnya begitu itu. Betul-betul harus ikhlas karena Allah ketika bekerja itu betul-betul sebagai bukti syukur kita kepada Rabb kita. Selalu ada kejutan-kejutan indah dari rasa syukur. Dan selalu ada banyak pertolongan dari ketika kita mengikhlaskan niat kita untuk Allah dalam berikhtiar kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ini yang pertama, saya percepat karena waktu ya. Niat dari awal. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ihsan. Apa itu ihsan? Di dalam bahasa hadis namanya anta'budallah ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Itu kan? Itu dalam bahasa hadis. Dalam bahasa ikhtiar, yang disebut dengan ihsan itu adalah memberi lebih. Kan orang yang ketika, saya tanya kepada Bapak Ibu, orang yang ketika ibadah, merasa dilihat Allah, kira-kira dia akan memberi lebih nggak dalam ibadahnya? Dia akan perbaiki bacaannya, akan perbaiki kaifiatnya, ya kan? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika kita sholat sendirian, atau ketika sholat dilihat oleh mertua, kira-kira sama nggak kualitas sholatnya? Mungkin ketika sendirian kita bacanya kuliah dan ina atau ina kan? Tapi ketika rakaat kedua datang mertua, kira-kira diubah nggak bacanya? Menjadi surat Al-Baqarah. Tapi ayat pertama saja, karena yang cuma hafal cuma itu. Alif Lam Mim. Allahu Akbar.
Dilihat oleh orang tua saja, kita ini beda kualitasnya. Sok rasakan, apalagi yang melihatnya adalah Allah pencipta alam semesta ini. Kita berkualitas nggak, Bapak? Itulah ihsan, memberi lebih atas apapun pekerjaan kita, Bapak. Itu kan rezeki loh. Kalau SOP kerjaan kita cuma 100, kasih 120. Biar yang 20 ini Allah yang balasnya, Bapak Ibu. Dan 20 ini balasan dari Allah itu bisa melebihi yang 100 SOP tadi. Saya percepat bahasanya ya. Tetapi Bapak Ibu benar-benar bisa ngerti. Berikan yang terbaik di posisi apapun, di momentum apapun. Itu namanya ihsan. Kayak tadi, kita akan ibadah akan memberikan yang terbaik ketika kita merasa Allah melihat kita. Betul Bapak Ibu? Kaifiatnya, bacaannya, kualitasnya, kita akan persembahkan yang terbaik. Kalau penguasa alam semesta ini melihat kita. Dalam dunia kerja disebut dengan beri yang lebih. Berikan lebih. SOP kita 100, beri 110, beri 120. Ketika kita masuk kantor, kemudian melihat banyak sampah, yuk kita bersihkan. Walaupun itu bukan kerjaan kita, kasih lebih itu perusahaan itu. Ya, gitu. Ketika misalnya banyak yang kotor, kita bersihkan, kita lap ya, sebelum yang lain datang gitu. Kita beresin semuanya. Ihsan itu namanya Bapak Ibu sekalian. Punya seni memberi lebih. Kelebihan-kelebihan itulah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah, bahkan itu bisa membongkar keran-keran rezeki. Betul Bapak Ibu sekalian? Kalau orang SOP kerjanya 100, dia cuma ngasih 80. Berarti dia makan gaji buta enggak? Berapa persen? Kalau orang SOP kerjanya itu 100 per 100, tapi dia cuma ngasih 80 di kerjanya. Ada kurang enggak dari apa ininya? 20% kan? Dan dia makan gaji buta. Itulah sumber segala masalah nantinya. Saya ingin menyampaikan ini tapi karena waktu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini ada cerita dari Imam Syafi'i ya, tapi saya tidak akan bahas itu. Makanya kenapa hidup kita banyak masalah? Karena khawatir waktu ketika kita bekerja, yang seharusnya kita 100%, kita malah ngasih 80%. Sementara kita dapat gaji yang 100%. Maka 20% itulah yang akan menjadi masalah-masalah terus dalam hidup kita itu. Saya tidak akan bahas ya Bapak Ibu, karena waktu terakhir Teh TV. Itu ihsan ya, paham Bapak Ibu ya? Kasih lebih di momentum apapun kehidupan kita. Biarlah Allah yang akan balas yang lebih-lebih itu dengan keran-keran rezeki yang kadang itu melebihi dari SOP kerjaan kita. Dan terakhir Teh TV, bagaimana cara kita berikhtiar untuk mendatangkan keran rezeki? Tentu saja adalah itqon. Itqon itu dalam bahasa kita profesional Bapak Ibu. Geluti yang kita sedang kerjakan itu, jadilah ahli terbaik di pekerjaan kita. Jangan sampai kita bekerja, berikhtiar di sesuatu yang kita tidak menguasainya. Kalau Anda jadi pembisnis, betul-betul jadi pembisnis yang sangat itqon, profesional. Kita sangat paham dunia itu. Dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang kita tidak paham. Betul Bapak Ibu sekalian? Karena seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak ada kemampuan, itu bukan membangun, tapi merusak, kata Umar bin Abdul Aziz itu. Itqon, dan itu adalah nasihat dari Rasulullah, seorang muslim ketika dia bekerja, berikhtiar terhadap apapun, maka dia menjadi orang-orang yang profesional. Senantiasa ada kemudahan rezeki bagi orang-orang ketika bekerja dia sangat profesional. Gaji-gaji besar Bapak Ibu di sebuah perusahaan dan sebagainya, itu cerita tentang orang-orang profesional itu biasa. Ya, inilah singkat sebetulnya. Kalaupun tidak jelas, mungkin ini menjadi satu bahasan lagi tertentu ya, tentang bahasan 3 ini. Tapi mudah-mudahan saya sampaikan walaupun sebentar, itu bisa membuat Bapak Ibu jelas ya. Bagaimana cara bekerja, berikhtiar, membuka pintu keempat ini, agar Allah membuka keran-keran rezeki buat kita ketika ibadah, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berikan lebih, seakan-akan seperti kita sedang ibadah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, harus betul-betul sangat profesional di bidang apapun yang saat ini sedang kita geluti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan materi singkat dan ringan ini betul-betul bisa menjadi pemandu kita untuk bagaimana cara kita membongkar keran-keran rezeki yang Allah sediakan setiap hari buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Teh Dewi.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiron buat Ustadz Dedi atas penyampaian materinya untuk sore hari ini. Mohon maaf Ustadz, tadi ada sempat masalah teknis tidak bisa unmute, jadi agak slow respon. Mungkin untuk sekarang bisa ada sesi tanya jawab sebentar mungkin Ustadz, apa berkenan? Boleh, silakan. Tadi saya mohon maaf terlalu kelebihan waktu ya. Nggak apa-apa Ustadz. Ya, Ya, itu Pak. itu cara saya untuk ihsan, memberi lebih. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mungkin Mangga, buat silakan. yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya. Dua orang penanya, Eh, boleh. Teh Tiwi, ini ada yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ini telat masuk saya. Ya, Bunda Kala, sehat gimana, Bun? Ya, karena tadi ada jadwal fisioterapi Ustadz, jadi Masya Allah. agak terlalu. Teh Tiwi, Alhamdulillah, Bunda Kala amin. senantiasa sehat selalu ya. Teh Tiwi, ini mungkin ada pertanyaan yang masuk ke chat. Mungkin dibacain aja yang satu ini ya. Ada Oh yang iya, dari- boleh. Ya. Mangga Teh Kala mau sama Teh Kala mangga. Teh Tiwi aja kayaknya ya. Saya masih di Yang mana? Oh iya, boleh. Yang pertama ya. Oh ini Dari Bu ada Mila dari ya. Ibu Neneng. Ibu Ibu. Neneng ya? Oh, ya, Ke atas dulu ada Ibu Oh, Milah oh. kalau nggak Bu salah. Mila, Bu Yuniarti ada. Ada 3 pertanyaan, Teh Tiwi. Mangga, yang mana dulu? Silakan Yang istiqoroh Ibu dulu untuk Mila tadi, memutuskan. ya Ibu Mila tadi kan Tiwi sempat keluar, jadi hilang Oh, chatnya. Yang ada tinggal Bu Neneng. oh ini ada mungkin saya izin bacain yang Bu Mila ya Ustadz ya. Silakan Bunda Kala, mangga silakan. Bentar ya Sus. Ustadz, kalau merutinkan sedekah subuh dan Masya Allah. mengamalkan surah At-Talaq serta memperbanyak istighfar dan sholawat setiap hari akan membuka pintu rezeki apapun. Oh maaf, ini pertanyaan atau apa ya? Hmm. Oh, maaf Ustadz, ini sepertinya Tambahan aja ya. ya tambahan. Afwan. Baik, Masya Allah. Bunda Mila, Barakallahu Fik. Ya betul ya. Saya tadi tidak menspesifikasi tentang ibadah-ibadahnya ya. Karena kalau misalnya kita spesifikasi ibadah-ibadahnya pembuka rezeki itu wah, sangat banyak waktu yang harus kita habiskan. Makanya tadi global saja. Dan apa yang Bu Mila sampaikan ini sangat betul-betul membantu ya. Kira-kira ibadah seperti apa yang memang nanti bisa membuka keran-keran rezeki ya, di antaranya adalah sedekah subuh ya, baca surat Tolak, berbanyak istighfar dan lain seterusnya. Jazakallah Bu Mila ya, barakallahu fik. Itu mungkin Bunda Kala ya untuk tambahannya. Tanya. Oh, Ya, Bu alhamdulillah. Milanya juga ingin bertanya, Ustadz, mangga Bu Mila. Mangga. Assalamualaikum, tadi itu maksudnya saya tanyakan apakah dengan mendawamkan Iya betul. ibadah-ibadah itu bisa membuka keran rezeki kita, Ustadz itu. Masya Allah sangat Bunda Mila ya, Masya Allah. Tentang sedekah subuh ya, aduh Masya Allah. Tentang membaca surat apa tadi, At-Tolak ya, istighfar itu betul-betul amal-amal terbaik yang dipilihkan oleh ulama-ulama kita ya, di antara amal-amal yang lain juga yang bisa membongkar keran-keran rezeki. Tetapi pemahaman kita Bunda, ini kan ada 4 pintu ya Bunda Mila ya. Jadi 4 pintu ini betul-betul kita buka dengan fikul muwazin, dengan seimbang. Artinya jangan sampai kita ibadah tetapi kita tidak berikhtiar dengan maksimal. Karena ibadah yang maksimal dan ikhtiar yang tidak maksimal itu akan mengurangi kemaksimalan ibadah kita, yang menyebabkan ibadah itu rezekinya kita tidak lancar. Ini namanya dalam timbangan fikih muwazanah ya Bunda ya. Di samping kita memperhebat istighfar kita, memperhebat ibadah kita, memperhebat juga memberi kepada yang lain, kita pun harus memperhebat juga ikhtiar-ikhtiar terbaik kita kan. Karena ada orang Bu Mila ya, yang penting saya mah ibadah aja lah, dan nanti juga rezeki mah nunggu, itu juga nggak bisa. Karena kerja itu pun bagian dari memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, ya kan Bun? Makanya orang tidak maksimal ibadahnya kalau dia tidak berikhtiar. Kan begitu ya. Karena kerja pun bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja maksimal, Bu Mila, kemudian tadi kita kawal dengan sedekahnya, Bu ya, kawal dengan istighfar, itu menyempurnakan untuk membuka keran-keran rezeki. Cuma kadang Bun, teorinya adalah ibadah yang menghasilkan kebaikan di antara rezeki
adalah ibadah yang senantiasa kita istiqomahkan itu. Hmm. Jadi keran-keran rezeki ini tidak bisa kita bongkar dengan ibadah-ibadah yang instan. Allah ingin melihat dulu keistiqomahan kita dalam ibadah itu. Karena ada orang yang, Ustadz, saya sudah sedekah subuh, tapi kenapa saya belum dapat pekerjaan? Hari Ibu sedekahnya sudah berapa kali? 2 kali. Itu kan belum teruji keistiqomahannya, Bu. Kenapa? Karena ketaatan akan berbuah kebaikan ketika kita sudah mengistiqomahkan. Tidak ada kebaikan yang berbuah dari ketaatan yang instan. Ini saya sampaikan, Bu ya. Ustadz, saya sudah sedekah, tapi kenapa rezeki saya belum banyak terus? Ibu sedekah baru berapa kali? 3 kali. Berarti kita belum istiqomah, Bunda Mila, gitu ya. Maka Bapak Ibu percaya sama Allah, istiqomahkan ibadah kita, hebatkan ikhtiar kita, dan lihatlah bagaimana cara Allah membuka keran-keran rezeki buat kita. Cuma itu teorinya, tidak ada kebaikan dari ketaatan yang instan. Kebaikan hanya bisa kita dapatkan dari ketaatan yang kita istiqomahkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bunda Mila ya, tambahannya. Barakallahu fiik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada ini pertanyaan dari Bu Neneng, Ustadz. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, bagaimana jika sedekah kepada keluarga lebih baik Ya. mendahulukan kepada keluarga atau mungkin ya, atau kepada orang lain, seperti program-program sekarang membangun pesantren, membuat sumur untuk masjid atau yatim piatu. Jazakumullahu khairan. Satu, Bu Neneng, alhamdulillah tadi kenapa pagi tidak ada kajian di Pusdai. Nah, ini pertama. Baik, yang kedua, buat Teh Neneng, ini nanti kita bisa lihat di Fikih Aulawiyat yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi. Mana yang paling prioritas? Kita mendahulukan memberikan infak ini buat yang lain atau buat keluarga sendiri gitu ya. Kalau lihat dari pertanyaan Bu Neneng, itu ada 2 sebetulnya. Pertama, bersedekah kepada keluarga terdekat, dan itu adalah sebaik-baik sedekah. Sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada Abu Dahdah, sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada Abu Tolhah, dan sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada Anas bin Malik, ketika bersedekah memang kepada ring pertama dulu. Itu ya, yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kecuali kalau zakat ya, kalau zakat itu betul-betul dikelola oleh sebuah lembaga yang resmi bernama amilin. Tapi kalau sedekah kita bisa salurkan langsung ya kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya. Dan Rasulullah itu senantiasa mengajarkan para sahabat, yang pertama yang akan kita beri dalam sedekah-sedekah harta kita adalah ring pertama dulu, Teh Dewi. Namun dari pertanyaan Teh Neneng, ini ada kalimat yang menarik untuk sumur, untuk apa, itu kan kemaslahatannya banyak ya. Dan dalam kacamata Yusuf Qaradawi, dahulukan kebaikan yang kemanfaatannya dirasakan oleh sebanyak-banyak orang. Tadi kan bangun gali sumur atau apa tadi Teh Neneng? Bangun sumur gitu ya, berpesantren dan sebagainya. Itu kan limaslahatul ammah, kebaikannya bisa dirasakan banyak orang. Makanya nanti dalam kajian fikih aulawiyat, Teh Dewi, sedekah yang terbaik atau amal yang terbaik adalah amal kebaikan yang kebaikannya dirasakan banyak orang. Itu amal terbaik. Ya, jadi ada kebaikan yang dirasakan oleh sedikit orang, ada amal kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang. Mana yang harus kita prioritaskan? Yaitu kebaikan yang kebaikannya dirasakan oleh banyak orang. Itu kalimat Yusuf Qaradawi. Nah, sekarang mana dulu nih, Teh Neneng? Keluarga dulu atau banyak orang dulu, kan begitu ya? Maka dengan 2 pilihan ini, saya sih mengambil fikih dari nas hadis ya. Kalau kita punya keluarga terdekat yang sedang membutuhkan, itulah yang paling prioritas. Ya. Namun ketika kita akan berinfak kepada yang umum, kepada yang lain, ring 2, ring 3, maka prioritaskan infak-infak kepada yang bisa memberikan kemanfaatan yang luas. Bangun masjid, jalan tol, dan sebagainya begitu ya. Itu adalah fikih prioritasnya. Namun tentang bahasan saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka itulah yang memang terbaik dari sedekah-sedekah yang kita berikan. Seperti itu. Artinya memang ini namanya fikul wakit ya Neneng ya. Sebelum kita berbicara yang luas,
maka kita kuatkan dulu yang terdekat dengan kehidupan kita itu. Seperti dakwah ya, sebelum kita mendakwahi banyak orang, maka dakwahilah orang-orang terdekat dengan kehidupan kita. Pun sama seperti konsep sedekah dengan dakwah. Sebelum kita memberikan bantuan kepada yang lain, maka yang paling prioritas itu adalah memberikan bantuan kepada yang terdekat dan kehidupan kita yang sangat membutuhkan. Nah, sekarang muncul pertanyaan kedua, Teh Tiwi. Yang terdekat tidak terlalu membutuhkan, justru yang luar itu yang banyak membutuhkan. Maka kaidahnya berubah. Maka prioritaskan kita memberi kepada orang-orang yang daruriyat, kepada yang sangat membutuhkan. Itu nanti tahapan-tahapannya begitu ya, Teh Neneng. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah semoga menjawab buat Ibu Neneng. Mungkin ada satu lagi nih dari Ibu Ipit, Ustadz. Bolehkah zakat mal dibayarkan walaupun belum 1 tahun? Oh, zakat mal itu harus nisab dan harus haul ya, karena ada 2 syarat dalam fikih zakat yang disampaikan oleh para ulama. Ini pun diperkuat oleh Sukordawi dalam fikih zakatnya. Ketika beliau menulis risalah doktor ya, itu kan risalah doktor beliau tentang fikih zakat 2 jilid. Memang kalau zakat mal itu harus betul-betul memenuhi syarat. Syaratnya ada 2. Pertama memang haul, sudah setahun ya. Sudah setahun itu. Kalaupun belum setahun nanti masuknya ke sedekah begitu ya. Seperti kita misalnya mau kurban Teh Tiwi, kalau tidak waktunya, maka kurban kita itu bernilai sedekah begitu. Yang kedua adalah nisab. Memang harus mencapai batasan nominal ketika kita wajib untuk membayar zakat harta kita. Nah, bagaimana hukum membayar zakat ketika belum haul? Ulama itu berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya itu boleh, ada yang mengatakan itu nanti masuknya sedekah begitu. Tetapi tidak mengurungkan dia untuk membayar kewajiban zakat. Maka betul-betul kita butuh ilmu ya, Bu ya. Sedekah zakat ini tidak sekedar kita mengeluarkan, tetapi kita harus tahu berapa persen kita harus mengeluarkan, kepada siapa kita keluarkan, kemudian juga harus memenuhi syarat apa ketika kita mengeluarkan. Itu betul-betul harus memenuhi syarat, karena zakat itu perintah dan itu ibadah, bukan sedekah zakat itu. Itu kewajiban kita, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain ketika tidak memenuhi syarat, maka khawatir memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat. Karena itu kewajiban dari Allah dan dicontohkan bagaimana cara melakukannya. Ketika kita melaksanakan sholat tetapi tidak sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, ini bahwa rodun, ibadah kita nggak akan diterima. Pun sama seperti zakat, itu perintah Allah, dan Rasulullah dan Allah sudah betul-betul merumuskan bagaimana syaratnya, caranya dan sebagainya. Maka kewajiban kita adalah ittiba'u sunnati Rasul ya, liimtisari awamirillah. Kita melaksanakan perintah Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keseriusan kita dalam menjadi seorang Muslim adalah tidak hanya sekedar berzakat, tetapi kita mengetahui fikih zakatnya. Kapan kita harus mengeluarkan, berapa nominal kita harus keluarkan, kemudian kepada siapa kita keluarkan. Itu sudah diatur oleh Al-Quran ya. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat bukan sedekah, bukan infak. Jangan merasa dermawan ketika kita sudah berzakat. Ya kan? Karena zakat bukan bukti kedermawanan kita, tetapi zakat itu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran buat Ustadz Dedi yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Karena keterbatasan waktu, saya izin mengakhiri sesi tanya jawabnya. Mohon maaf apabila yang belum sempat terjawab atau belum sempat bertanya. Kita sampai di penghujung acara sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Dedi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di Hajopat Al-Hikmah Community. Semoga Ustadz selalu dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam bagus buat Bunda Kala ya. Ya, insya Allah Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir. Semoga diistiqomahkan untuk
terus menuntut ilmu, istiqomah dalam bertolabul ilmunya, amin. Kita sama-sama mengakhiri kajian ini dengan ucapan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, saya Prati Sukma Dewi sebagai moderator pada sore hari ini izin pamit. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan keterbatasan. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, sehat-sehat. Ustaz,